Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wirid atau zikir merupakan salah satu cara dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk memperbanyak zikir ada banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kali ini kita akan menyampaikan 7 wirid istimewa yang hendaknya diketahui. Utamanya terkait tempat dan sebab dianjurkannya untuk membacanya yang berasal dari Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala. Menurutnya, orang yang menghafalkan 7 kalimat wirid tersebut akan mendapatkan banyak kebaikan. Al-Faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang menghafal 7 kalimat, maka dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan, dan dia akan menemukan manisnya ketaatan, serta hidup dan matinya akan dalam kebaikan. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Nasoihul Ibad, halaman 33. Berikut ini adalah 7 kalimat wirid yang dimaksud dalam keterangan tersebut. Pertama adalah basmalah. Hendaknya seseorang ketika akan mengawali sesuatu, khususnya suatu kebaikan, dilakukan dengan membaca basmalah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqto. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, tiap urusan penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus dari rahmat Allah. Kedua adalah hamdalah. Orang yang telah menyelesaikan suatu aktivitas hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Di keterangan lain disebutkan bahwa disunahkan membaca alhamdulillah dalam 11 kondisi. Ketiga adalah istighfar. Hendaknya orang mengucapkan istighfar, astagfirullah, saat lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kenapa demikian? Harapannya adalah supaya kita mendapatkan ampunan atas ucapan kita tersebut. Salah satu dalil yang sering digunakan untuk melakukan istighfar adalah Al-Quran surat Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Shadaqallahul adzim. Artinya, lalu aku, Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Selain itu, membaca istighfar juga bisa menghindari dari bala, sesuai firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim, wa makanallaha mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Keempat, bacaan insya Allah. Seseorang yang menginginkan sesuatu hendaknya mengucapkan insya Allah. Mengucapkan kata insya Allah sesungguhnya bersumber dari perintah Al-Quran. Secara literal, ia berarti jika Allah menghendaki. Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24, yang artinya, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Kelima adalah bacaan hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Hendaknya orang mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil adim saat menghadapi perkara yang makruh atau dibenci. Menurut Syekh Nawawi, hauqalah merupakan lafal yang baik dibaca ketika seseorang tengah dirundung kesulitan dan kebuntuan. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa bila kebimbangan hinggap di hati seseorang, lalu ia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim sebanyak 300 kali, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya. Hal ini disebutkan oleh guru kami Syekh Yusuf dalam kitab Hasyisyah Mi'rajnya Nawawi Al-Bantani Kasyafatus Saja. Keenam adalah bacaan tarji. Saat ditimpa musibah, hendaknya seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ketujuh adalah kalimat tauhid. Menurutnya, hendaknya lisan seseorang selalu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiap harinya. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan kalimat yang amat baik dan dikatakan merupakan kunci surga. An Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang azal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Sahabat yang beriman, demikian 7 kalimat wirid istimewa. Semoga kita dapat mengamalkannya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sumpah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dan media agar argumen menjadi lebih terpercaya. Namun apabila sumpah yang terlontar dari manusia yang agung dan pilihan Allah, tentunya bukan dalam rangka penguatan terhadap argumennya, melainkan untuk mengajarkan pada umatnya agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengucapkan 3 sumpah di depan para sahabatnya. Ketiga sumpah ini diketahui sangat dibenci oleh setan, karena sumpah ini berisi nasihat kepada para sahabat kala itu dan umat muslimin pada umumnya hingga saat ini. Adapun 3 sumpah Rasulullah tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang didapatkan dari Abu Kansyah Al-Anmari, bahwasanya ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Sumpah Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak berkurangnya harta karena sedekah. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak, dan zakat yang dilakukan di jalan Allah tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Dengan bersedekah, rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara berupa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah, walaupun secuil apapun, maka tetaplah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. 2. Bersabar dan memaafkan akan diganjar dengan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah SAW ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang-orang yang teraniaya. Bahkan bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bersabar ketika menerima sesuatu kezaliman dengan membuat doanya makbul ketika ia berdoa. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal. Sebaliknya, jika mendapatkan harta dari hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Sahabat yang beriman,
Demikianlah ketiga sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya yang sangat dibenci oleh setan. Hal tersebut dikarenakan sumpah tersebut menyuruh pada kebaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan tersendiri bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.